Laporan utama majalah Bali Post edisi ke-119 yang bertajuk Tumpek Landep dalam konteks kekuasaan, pemimpin harus mengasah ketajaman nurani dan pikiran, menyuarakan harapan rakyat yang telah memilih pemimpin-pemimpin baru dalam Pilkada serentak 9 Desember lalu. Pilkada merupakan realisasi demokrasi dan demokrasi sebagai ruang politik yang hendaknya tetap beretika dan bermuara pada kedamaian. Proses politik ini jangan hanya dimaknai sebagai perebutan kekuasaan, melainkan disikapi sebagai ruang untuk mengabdi kepada alam, budaya, dan rakyat. Pemimpin yang lahir dari proses demokrasi yang bermartabat harus berperilaku bijaksana dan memperhatikan rakyatnya. Sulinggi Hidup Pedanda Made Gunung di Gria Purnawati Belah Batuh Gianyar berpesan, pemimpin harus mengasah ketajaman hati, jiwa, dan olah budi jika ingin menjadi pengayom yang disegani rakyat. Laporan utama bertajuk Pilkada Serentak PDIP mendominasi, Golkar tersungkur mengupas hasil sementara Pilkada Serentak. Dominasi kekuasaan PDIP di Bali kini bertambah 1 setelah jago PDIP menang di Kabupaten Badung. Pasca penghitungan suara sementara, pasangan calon paslon yang diusung PDIP dan mitra politiknya unggul di 5 kabupaten kota. Paslon PDIP hanya gagal meraih kemenangan di Kabupaten Karangasem. Kekalahan PDIP dibahas dalam laporan bertajuk Mengoreksi Ancaman PAW. Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster mengoreksi ancaman PAW bagi anggota fraksi PDIP di DPRD yang kalah di daerah pemilihan masing-masing. Wayan Koster menyatakan pihaknya akan mengevaluasi kinerja anggota fraksi PDIP sebelum menjatuhkan sanksi PAW. Meski pilkada berjalan lancar, ada satu hal yang menjadi ganjalan dalam pesta demokrasi kali ini, yakni tingginya angka golput atau pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih mereka. Tingginya golput dinilai menjadi ancaman serius bagi perjalanan demokrasi. Banyak faktor yang memicu rendahnya partisipasi pemilih dan salah satunya adalah pandangan pemilih yang tidak melihat korelasi positif pilkada dengan peningkatan kesejahteraan. Selain itu, kampanye melalui debat di televisi dan kurangnya sebaran alat peraga kampanye membuat banyak pemilih seolah buta terhadap pilkada. Dari dunia pendidikan, majalah Bali Post edisi ini mengangkat upaya memberdayakan KSPAN sebagai benteng pelajar dari HIV, AIDS, dan narkoba dan penuntasan sertifikasi guru yang masih menjadi tanda tanya. Pemirsa, majalah Bali Post juga memiliki laporan-laporan lain dari berbagai bidang seperti politik dan pendidikan yang tak kalah menarik. Jangan sampai melewatkannya.